مهدي الحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Tidak mulai dari awal lagi, tapi melanjutkan yang kemarin. Kita mulai dengan pembacaan ulul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal nabiyyin wal mursalin wa ali kulli washabihi wal qarabati wat tabi'ina wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi jami'il arba'ati minal mujtahidin wa muqallidin bil din wa ulama'i al-'amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa syuhada was-salihin والسادة سوء المحققين وجميع الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحرها من يمينها إلى شمالها ومن قبلها قبلة الأبد إلى يوم القيامة. ونخص خصوصا إلى حضرته المؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني وجميع مشايخنا شر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab Satratul Musolli. Bab menjelaskan tentang takbir bagi orang yang melaksanakan sholat. Jadi kalau sholat itu perlu ada pembatas, butuh ada takbir atau sesuatu yang menandai ruang atau tempat kita melaksanakan sholat. Kalau sholat di tempat yang begitu luas dan kita sholat, itu penting kita bikin sabir, bikin takbir, bikin sesuatu yang bisa menandakan pada orang lain itu areal, itu wilayah di mana kita sedang melakukan sholat. Yang pertama, an Abi Juhaim bin Haris qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli madza alaihi min al-ithmi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Muttafaqun alaih. Hadis dari Juhaim bin Harith, dia mengatakan, dia menceritakan, dia menyampaikan Rasulullah pernah bersabda, "Lau ya'lamu al-maru baina yaday musalli." Kalau saja orang yang lewat di depan orang yang sholat tahu madza alaihi minal itsmi, dosa yang membebani kepada dia. Jadi, kalau ada orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat, tahu akan dosanya, tahu seberapa besar dosanya, lakana ayyaqifa arba'ina khairan min ayyamurra baina yadayhi, maka dia akan memilih berhenti atau berdiri selama 40 tahun. Lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min arba'ina, ini ada yang mengatakan arba'ina sanatan, 40 tahun, ada yang arba'ina syahran, arba'ina ayyam, 40 hari, ada yang 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun, ketimbang dia harus lewat di depan orang yang sholat, di depan yang di dalam batas atau di dalam takbir ketika orang sedang melakukan sholat. Saya melakukan menggelar sejadah, karena takbir menggelar sejadah, wilayah sholatnya cuma itu.
lalu kemudian kita lewat ning sejadah yang cik. Itu yang dimaksud itu. Kalau lamunan kita sholat, wong sing sholate iku wis gawe takbir, tole kita lewat ning jero takbir yang dibikin oleh musolli, maka kalau orang tersebut tahu dosa yang akan dibebankan kepada dia, pasti dia akan memilih berhenti untuk tidak lewat di depannya. Itu. Jadi hadis ini pertama menunjukkan betapa pentingnya kita ketika melakukan sholat membuat takbir agar menghindarkan diri dari orang yang mau lewat di depan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mau berjalan di hadapan orang yang sholat, maka kita harus berhati-hati, harus memperkirakan kira-kira tidak berada di area di mana tempat orang itu sedang menjalankan sholat. Hukumnya itu ada dari hadis ini bisa menelurkan, bisa menghasilkan beberapa masalah fikih. Yang pertama adalah fikih soal hukum melewat di depan orang yang sholat. Yang kedua soal hukum diperlukannya orang yang sholat untuk membuat takbir. Wal-lafzu lil muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh para ulama hadis. Wal-lafzu lil Bukhari, redaksinya milik Imam Bukhari. Wa waqa'a fil Bazzar min wajhin akhar 40 kharifan. Kalau dalam Al-Bazzar dari satu atau jalan cerita riwayat yang lain itu dikatakan 40 kharifan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis yang kedua. Su'ila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an satratil musalli faqala mithlu muakhiratir rahli mithlu muakhiratir rahli akhrajahu Muslim. Hadis berikutnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, dia mengatakan, dia menyampaikan, su'ila an-Nabi fi ghazwati Tabuk. Nabi pernah ditanya tentang perang Tabuk. Ansat-Tabuk. Kanjeng Nabi pernah ditanya dalam perang Tabuk tentang apa? Ditanyakan tentang apa? Ansat-Tabuk musolli, tentang batas atau tabir orang yang sedang melakukan sholat. Faqala mithlu muakhiratir rahli. Bentuknya kayak apa? Bagaimana caranya membuat satro di dalam bagi orang yang sholat di dalam perang Tabuk? Kata Kanjeng Nabi, su'ila an akhiratur rahli. Kanjeng Nabi menjawabnya seperti tiang pada bagian belakang kendaraan. Seperti tiang pada bagian belakang kendaraan. Anak anten, gawe anten untuk menandakan. Gawe anten ini apa? Bisa karo tombak, bisa karo pedang, bisa macam-macam. Karena fi ghazwatin Tabuk, pada waktu itu ditanyakan saat perang Tabuk, bil rata keramiknya, maka kita bisa membuat batas itu dengan misalnya naruh klambi atau menaruh tas atau menaruh apa saja yang menandakan bahwa itu area kita untuk melakukan sholat. Mithlu akhiratul rahli akhrajahu Muslimun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang selanjutnya, wa an Sabrat bin Ma'bad al-Juhni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastati'u ahadukum fis sholati walau bisahmin, akhrajahu al-Hakim. Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhni, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, liyastati'u ahadukum fis sholat, sebaiknya seseorang yang melakukan sholat bikin tabir, bikin pembatas, bikin satir, walau bisahmin, walaupun dengan menggunakan anak panah. Pokoknya apa baik
sana, walaupun karena posisi yang perang tabut, misalnya di dalam perang atau orang biasa membawa umumnya walaupun membawa panah dan seterusnya, sesuatu yang biasa berada di sekitar kita pada waktu itu, sambil itu, maka Kanjeng Nabi menggunakan walau bisa min. Begawannya walaupun kepada para sahabat sering begawan tombak, beri begawan anak panah, maka itu akhirnya Kanjeng Nabi ngomong begitu. Akhrajahu al-Hakim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim. Hadis berikutnya wa an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salat ar-rajuli al-muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'akhiratir rahli al-mar'atu wal himaru wal kalbu al-aswadu al-hadithu wa fihi al-kalbu al-aswadu syaitan. Akhrajahu Muslim. Hadis berikutnya dari Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah menyampaikan bersabda, yaqta'u salat ar-rajuli al-muslim, bisa memutus salatnya seorang laki-laki yang muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu akhratir rahli, jika dia tidak membuat satir, jika dia tidak membuat pembatas, jika di depannya dia tidak ada tiang seperti hanya tiang di belakangnya kendaraan. Apa yang bisa memutuskan sholatnya seorang laki-laki yang muslim tadi? Al-mar'atu, yang pertama adalah perempuan, yang kedua al-himaru, keledai, yang ketiga al-kalbu al-aswad, anjing hitam, al-hadithu wa fihi al-kalbu al-aswadu syaitanun. Akhrajahu Muslim. Di sini ada redaksi lain yang al-kalbu al-aswad itu maksudnya adalah syaitan. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya ada 3 hal yang bisa membuat sholatnya seorang laki-laki ketika tidak membuat atau membuat satir, yang bisa membatalkan sholatnya seorang laki-laki ketika dia tidak membuat satir. Apa saja itu? Yang pertama adalah liwatnya perempuan, yang kedua liwatnya himar, dan yang ketiga adalah lewatnya kalbul aswad. Yang dimaksud kalbul aswad di sini adalah setan. Walahu an Abi Hurairah nahwuhu dunal kalbi, dan bagi hadis tersebut dari Abi Hurairah tanpa menggunakan hadis yang sama, tanpa menggunakan kata-kata al-kalbu. Jadi kalau dari Abi Hurairah tadi kan dari Abu Dzar al-Ghifari, tapi kalau riwayat hadis ini dari Abi Hurairah padahal adalah hadisnya sama, isinya sama, tapi riwayatnya tidak dari Abi Dzar, melainkan dari Abi Hurairah. Nah, itu kalau jandulnya Abi Hurairah itu tidak ada kalimat al-kalbul aswadnya. Jadi tidak ada kalimat itu, hanya al-mar'ah wal himar, itu saja. Wali Abi Dawud wa Nasa'i an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nahwu duna akhirih wa qayyada al-mar'atu bil haid. Kalau riwayat dari Abi Dawud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas, dari Abi Dzar, dari Abi Hurairah, sekarang dari Ibnu Abbas. Hadisnya sama dari Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas duna akhirih, tanpa kalimat akhir, tanpa al-kalbul aswad tadi, tidak menggunakan kalimat aswad. Beda kan? Telung jalur sahabat saja sudah beda, menimbulkan hukum yang beda-beda, pasti menimbulkan hukum yang berbeda-beda ketika dikaji dalam fikihnya. Nanti ada ulama yang menyatakan ini, ulama menyatakan ini. Ya, hadisnya begitu. Baru dari hadis yang sama, bentuknya kadang-kadang berbeda, ada yang hilang dan seterusnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, fa in aba falyuqatilhu, fa innama huwa syaitanun." Muttafaqun alaih. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila seseorang sholat dengan membuat satir sesuatu, fa'aroda ahadu ayyataza baina yadayhi falyadfa'hu, lalu kemudian ada seseorang ingin lewat di depannya, maka tolaklah atau maka cegahlah. Fa'in aba lamunan wong ngotot aja mono to di motor mau pokoknya pengen lewat pendek fal yuqatilhu, maka perangilah. Fa innama huwa syaitan, karena dia itu orang yang mau lewat tadi dengan memaksakan diri, padahal sudah kita cegah tapi masih ngotot dia pengen lewat, itu sebenarnya adalah setan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fa innahu ma'ahu al-qarin. Dalam satu riwayat fa innahu ma'ahu al-qarin, maka dia bersama dengan qarin atau penanda. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, fa in lam yajid falyamsid 'asa, fa in lam yakun falyahutta khatta, thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi." Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahahu Ibnu Hibban, wa lam yusib man za'ama annahu muttarabun bal huwa hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an." Apabila seseorang mau sholat, maka bikin sesuatu di depannya atau letakkan sesuatu di depannya. Fa ilam yajid, kalau tidak menemukan sesuatu itu, falyumsik asa, maka tancebakan tongkat. Kalau kita tidak menemukan sesuatu yang mau kita taruh di depannya, tapi berupa apa saja, berupa sesuatu yang bisa memungkinkan, maka cukup untuk falyumsik lam yumsik asa, maka cukup kita tancapkan sebuah tongkat. Fa illam yakun, kalau ternyata tidak memungkinkan untuk menancapkan itu karena saking kerasnya tanah tersebut, angel menciptakannya, lam yakun fal yakut khatta, maka cukup bikin garis saja, digaret, digawe sejadah garetan tanah, garet kira-kira wilayah untuk sholat. Dengan begitu, tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi, kalau sudah posisinya seperti itu, sudah pakai sejadah, sudah kita tancapkan atau sudah kita bikin garis, la yadurruhu man marra baina yadayhi, maka tidak membahayakan bagi orang yang lewat di depannya. Tentu maksudnya lewat di depan garis tersebut. Lamun lewat ada sejadah, lewat ning jaga sejadah, nah itu beli masalah. Tidak akan terbebani sebuah dosa tadi. Kalau terbebani dosa itu kalau di dalam area wilayah sholat. Wa ilam yakun falyakhuttu khatta, tsumma yadru man marra baina yadayhi. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan oleh oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Walam yusib man za'ama annahu muttarabun bal huwa hasan. Tidak benar orang yang menyangka bahwa hadis ini adalah hadis muttarib, bal huwa hasanun, bahkan hadis ini itu adalah hadis hasan.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Nggih, Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.